memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ atau ketua kelas adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? 4 orang. Calista sakit, Cakarazelo dispen, Cesa sakit, Rahma sakit. Nanti PJ tolong direkap ya, seperti biasa dan dikirim ke Nah, sebelum mulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat nih, yel-yel dulu ya. PJ boleh dipimpin yel-yelnya. Mari teman-teman semua kita mulai ya sosiologinya. 1, 2, 3. Mari kita giatkan 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat untuk bangsa. Bangun pagi beribadah dan berolahraga untuk menuju masa depan cerah gemilang. Dimulai dengan belajar sosiologi, tak lupa konsumsi makanan bergizi, bermasyarakat lekas pergi tidur cepat, habis gelap terbit terang hari depan cerah. 10 yang kuat, juara. Selamat pagi MK. Pagi, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Karena tadi kan sudah berdoa, sudah yel-yel juga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan kerjakan formatif awal terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya di pertemuan awal, formatif awal ini digunakan untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang akan saya jelaskan nanti di pertemuan hari ini. Seperti biasa, formatifnya akan saya kirim di WA Group ya. Soalnya bentuk G-form 5 soal pilihan ganda. Udah terkirim? Sudah, Ibu. Kalau langsung dikerjakan, waktunya 3 menit. Nanti setelah waktunya habis, akses di formnya saya akan. Aksesnya. Bentar ya.
udah masuk ke lembaga bagian 1. Ada yang masih ingat kira-kira makin minggu lalu? Tentang apa? Lembaga. Lembaga. Part 1. Isinya apa aja? Poligami. Ini terus poligami ada, poliandri. Ya, minggu lalu kita udah mencari tahu pengertian keluarga, terus pengertian perkawinan, terus jenis-jenis perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu lembaga keluarga bagian 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu masih sama, menganalisis peran lembaga sosial dalam mewujudkan krisis sosial. Dengan materi pokoknya masih sama, yaitu lembaga sosial, dan submateri pokok hari ini yaitu lembaga keluarga. Nah, adapun IKTP kita pada hari ini ada 4. Yang pertama menjelaskan pola menetap setelah pernikahan. Yang kedua menjelaskan fungsi-fungsi dari keluarga. Yang ketiga menjelaskan susunan keluarga. Yang keempat menjelaskan hubungan kekerabatan di dalam keluarga. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu pola menetap setelah menikah. Di sini ada 8. Yang pertama ada patrilokal. Yang kedua ada matrilokal. Yang ketiga ada biolokal. Yang keempat ada neolokal. Yang kelima ada akulturolokal. Yang keenam ada natalokal. Yang ketujuh ada kulturolokal. Dan yang ke-8 ada komonlokal. Oke. Perhatikan ya, di sini ada 8. Jadi mohon disimak satu persatu. Nah, yang pertama ada patrilokal. Patrilokal merupakan pasangan setelah menikah tinggal di rumah atau di sekitar kerabat suami. Misalnya si Ferry menikah dengan Jovita. Nah, lalu Jovita punya si Ferry punya abang, si siapa nih namanya? Yubi. Ferry punya abang si Yubi. Nah, si Ferry sama Jovita tinggal di sekitar rumahnya si Yubi. Gitu ya. Nah, lalu ada matrilokal. Misalnya si Abidah menikah sama Wildan. Nah, lalu Abidah punya kakak Aluna. Nah, si Abidah sama Wildan tinggal di sekitar rumah Aluna. Nah, itu disebut dengan matrilokal. Oke. Nah, selanjutnya ada biolokal. Biolokal merupakan pasangan pengantin berganti tinggal di kerabat istri dan suami. Misalnya tadi si Ferry menikah sama Jovita. Ferry kan punya abang si Yubi. Nah, lalu si Jovita punya kakak si Aluna. Nah, mereka itu 3 bulan bisa tinggal di rumah Yubi, 3 bulan bisa tinggal di Aluna. Itu merupakan disebut dengan biolokal, yang mana tinggalnya ganti-gantian, bisa dibilang musafir ya, betul juga. Jadi pindah-pindah setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali bisa. Nah, lalu ada neolokal, yaitu pasangan pengantin tinggal di tempat baru, yang mana pisah dari kerabat suami atau istri. Nah, misalnya si Yubi menikah sama Nesya, misalnya. Nah, lalu si Yubi sama Nesya ini beli rumah, misalkan di Cibubur. Yang mana itu kan jauh dari keluarganya mereka. Nah, itu disebut dengan neolokal, yang mana tinggalnya nggak di sekitar rumah kerabat suami atau istri, yang mana dia tinggal di tempat lingkungan yang baru. Oke, bisa dipahami? Lalu ada akulturolokal. Apa itu akulturolokal? Akulturolokal merupakan pasangan pengantin tinggal di tempat paman pihak suami. Misalkan si Arya nikah dengan Sabina. Si Arya menikah dengan Sabina. Lalu Arya punya paman namanya Wildan. Enak dari paman nih. Nah, lalu mereka berdua pasangan ini tinggal di rumah si paman, itu si Wildan. Itu disebut dengan akulturolokal. Nah, lalu ada natalokal, yaitu pasangan pengantin tinggal di daerah asal masing-masing. Misalkan si
Ferry sama Jovita. Ferry asalnya dari Jawa, lalu Jovita asalnya dari Medan. Nah, mereka ini LDR, nggak tinggal di dalam satu rumah yang sama, tapi tinggalnya di daerah masing-masing. Itu disebut dengan natal lokal. Oke. Lalu ada putra lokal. Di sini ada yang mau bacain? Putra lokal. Komo. Ferry yang ini. Martin yang Jeki. Pasangan pengantin bebas tinggal di mana saja. Contohnya pasangan pengantin bisa ikut orang tua suami atau orang tua istri tinggal mandiri dan juga pindah ke kota lain. Tidak ada aturan tetap. Komo lokal. Pasangan pengantin tinggal di dua belah pihak termasuk waktu. Contoh ada tinggal di rumah orang tua suami, lalu pindah sementara ke rumah orang tua saat itu tidak. Oke, jadi kalau itu pasangan pengantin bebas tinggal di mana saja. Bisa di kadang di Jawa, kadang di Padang, ada di Medan, itu bebas tinggal di mana aja tanpa ada aturan yang mengikat. Nah, lalu kalau mau lokal itu pasangan pengantin tinggal di dua belah pihak termasuk orang tua. Bisa tinggal di orang tua suami atau tinggal di orang tua istri. Oke. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Oke, kalau ada kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari keluarga. Kira-kira apa aja sih fungsi-fungsi dari keluarga? Apa ya? Keluarga ya. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai regenerasi. Keluarga mempunyai fungsi sebagai memiliki turunan atau menurunkan baik itu harta, rumah, terus gen, ya, yang mana intinya meneruskan garis keturunan. Ya kita tahu lah kalau dalam bentuk keluarga pasti tujuannya membentuk keturunan. Misalnya si Yubi merupakan orang kaya. Nah, Yubi ini bingung, hartanya ini udah berlimpah, bagaimana caranya si Yubi ini nurunin hartanya, ngabisin hartanya. Bisa juga salah satunya dengan menurunkan ke anaknya, itu bisa juga. Lalu misalkan si Arya merupakan Raja Solo. Tahu. Nah, Arya ini bingung bagaimana cara menurunkan tahtanya. Nah, maka Arya membentuk keluarga dan memiliki anak, nanti yang mana tahtanya diturunkan ke anaknya. Nah, itu disebut dengan regenerasi. Nah, selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi artinya orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anak, baik itu sandang, pangan, dan apa. Kalau yang sandang apa sandang kira-kira apa? Pakaian. Terus yang pangan? Papan? Pinter banget anak-anak literasi. Nah, lalu ada fungsi sosialisasi. Keluarga mempunyai fungsi untuk menanamkan nilai dan moral kepada anaknya serta mengajarkan cara bersikap dan berperilaku dengan baik atau sopan kepada anak. Tentu saja keluarga mempunyai fungsi yaitu sebagai sosialisasi. Yang pasti sosialisasi ini bersifat positif. Gak mungkin orang tua mengajarkan hal-hal negatif kepada anak. Yang pasti orang tua mengajarkan bagaimana kita berperilaku sopan santun, lalu bagaimana cara makan yang baik. Makan yang baik itu pakai tangan kiri atau kanan? Nah, lalu ada proteksi, yang mana keluarga memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi si anak ini. Yang mana setiap anggota keluarga baik secara fisik maupun psikologis. Nah, artinya keluarga mempunyai atau memberikan rasa aman bagi si anak serta memberikan perlindungan bagi anak agar anak ini merasa nyaman di rumahnya. Kalian nyaman nggak di rumah? Nyaman. Tempat teraman kita atau tempat ternyaman kita pasti di rumah. Nah juga Kita sering juga akan pergi ke luar negeri, pasti juga. kita akan kangen sama masakan. Lagi Pergi ke Jeki, broken mana-mana, nose. pasti kita akan kangen sama keluarga karena keluarga merupakan tempat ternyaman kita. Jeki broken dong pak. Sabar. Di sini ada yang nggak nyaman di rumah? Ini Pak, kangen ibunya nih Pak. Udah pulau. Tangan pulau 1000 ya? Sabar. Pulau sekian. Tangan pulau ke tangan rumah.
Nah, lalu ada fungsi afeksi, yaitu keluarga mempunyai fungsi untuk memberikan kebahagiaan, kasih sayang, dan dukungan emosional pada anggota keluarganya. Itu jelas banget ya, keluarga memberikan kita sebuah kasih sayang, terus dalam keluarga kita pasti bahagia, serta memberikan dukungan emosional pada kita, yaitu anak. Lalu ada rekreasi. Dalam keluarga mempunyai fungsi yaitu memberikan kesenangan untuk melepaskan letih dan stresnya bagi si anak itu. Healing lah istilahnya ya. Nah, selanjutnya ada transmisi budaya dan wadah pendidikan. Ada yang mau bacain serta memberikan contoh nggak? Oke, transmisi budaya, keluarga mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang sudah ada sejak dulu. Yubi, coba. Transmisi budaya, keluarga mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang sudah ada sejak dulu kepada anak. Contohnya pas lebaran Idul Fitri kita pulang ke kampung halaman. Oke, itu transmisi budaya. Ada contoh lain? Enggak. Ada contoh lain nggak kira-kira? Budaya dalam apa ya? Sopanan kira-kira apa tuh? Kalian diajarkan apa? Salim. Salim. Terus budaya dalam makan, kan makan Nggak boleh ngecap. boleh ngecap. Terus apa lagi? Harus dihabisin. Nutup pintu kalau lagi maghrib. Kenapa tuh? Alasannya? Nggak tahu kan orang Jawa sih Pak Man. Nah, lalu ada wadah pendidikan. Ada yang mau bacain? Pada pendidikan, keluarga menjadi tempat pendidikan pertama. Anak diajarkan hal-hal dasar seperti sopan santun, menjaga kebersihan, menghargai orang lain, dan lain-lain. Contohnya kayak tadi yang bilang kalau lebaran datang ke rumah keluarga-keluarga itu di situ bisa diajarin juga sopan santun, kayak kita harus bertutur kata yang baik depan orang lain, harus saling orang yang tua. Terus sampah, kalau punya sampah juga diambil dulu, jangan dibuang sembarangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. PJ nanti catat ya anak-anak yang aktif selama pembelajaran sana. Saya aktif. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kesetaraan. Kemarin kita bahas pengertian dan juga prinsip kesetaraan. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kesetaraan. Sebetulnya kemarin kita belajar hari Rabu ya. Sebetulnya kemarin Rabu kita sudah menggeledah sedikit tentang hak-hak dan kewajiban si kesetaraan ini atau bentuk-bentuk kesetaraan ini. Nah, hari ini kita akan melihat lagi lebih dalam bentuk-bentuk kesetaraan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti kemarin, yaitu memahami arti pentingnya prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan juga harmonis. Itu ya, kemarin kita udah belajar mengenai perbedaan masyarakat yang berbeda itu, masyarakat yang beragam. Kalau misalnya hidupnya nggak harmonis, hidupnya semuanya individual, tidak akan ada yang namanya kesetaraan. Mereka hidupnya individual, saling diskriminasi, saling mengucilkan, itu ya. Nah, sekarang kita belajar nih gimana sih caranya orang-orang yang berbeda ini bisa hidup damai dan juga harmonis. Kita harus menerapkan prinsip kesetaraan. Hari ini indikator pencapaian kita atau IKTP kita ada dua. Yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk kesetaraan sosial, yang kedua adalah menganalisis bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Lanjut, yang pertama bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Nah, ini materi pokok kita. Kesetaraan menyikapi perbedaan sosial dalam menciptakan harmoni sosial. Kita udah belajar tentang pengertian kesetaraan, kita udah belajar tentang perbedaan sosial. Nah, sekarang kita akan menyikapi kesetaraan dan juga perbedaan itu. Nah, yang pertama di sini ada bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Ada berapa bentuk-bentuk kesetaraan sosial? Ada 5. Yang pertama kesetaraan sebagai warga negara, yang kedua kesetaraan sebagai gender, yang ketiga kesetaraan dalam ras, terus yang keempat ada kesetaraan dalam suku bangsa ataupun juga etnis, terus yang kelima ada kesetaraan dalam agama. Kita kemarin sempat
membahas tentang contoh-contoh kesetaraan ya, bentuk kesetaraan atau contoh-contoh penyikapan atau sikap-sikap yang baik dalam kesetaraan. Betul? Nah, yang sekarang kita bahas yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara. Kesetaraan sebagai warga negara, di sini ada 3 hal. Kesetaraan dalam hak kita sebagai warga negara. Yang kedua ada kesetaraan dalam kewajiban kita sebagai warga negara. Yang ketiga kita akan membahas kesetaraan dalam hak dan juga kewajiban dalam sebagai kita menjadi warga negara. Oke. Yang pertama nih kita lihat hak-hak kita sebagai warga negara. Di sini di dalam bidang ekonomi hak kita sebagai warga negara memperoleh pekerjaan. Di sini ada nggak yang haknya nanti ada yang nggak dapat kerjaan, pengen nggak haknya nggak tersalurkan dengan baik? Ada. Pemerintah punya kewajiban nggak untuk memberikan kita sebagai warga negaranya pekerjaan? Punya. Nah di sini di PPT ada nih, ada undang-undang yang memberikan kejelasan itu. Di sini ada dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 5. Dia membahas tentang perekonomian nasional. Secara implisit pasal itu memberikan hak pada warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, pasal ini mengatur bidang ekonomi yang diharapkan bahwa tiap-tiap warga negara dapat hidup sejahtera sehingga masalah tunjangan sosial dapat diminimalisir. Tapi kalau di Indonesia kita lihat udah setara belum sih hak-haknya? Belum ya. Karena apa? Ada permasalahan sosial yang di dalam ya. Kenapa? Di Jakarta coba kita lihat. Masyarakatnya membludak atau biasa aja? Membludak ya. Kita udah overpopulation, betul. Apa? Oh, udah overload. Kita semua di sini orang-orang dari kampung, dari daerah, dari setiap daerah datang ke Jakarta buat nyari apa? Nyari kerja, nyari jodoh, gitu ya. Nyari kerja. Mereka nyari kerja karena berharap apa? Berharap di Jakarta dapat hidup yang dapat gaji yang lebih besar, lebih keren, lebih tersanjungkan. Kayak misalnya di daerah dia cuma jadi petani, dia berharap kalau di Jakarta jadi direktur, kayak gitu. Tapi sebenarnya hal itu tidak memperhatikan kesetaraan. Karena apa? Di setiap daerah, di setiap kampung-kampung itu kita punya tata cara untuk mencari nafkahan sendiri. Kalau kita di daerah, di hidupnya di pegunungan, ada ya kita jadi petani, jadi pengurus lahan. Untuk apa? Untuk memberikan lahan-lahan makanan, untuk kayak perkebunan, sawah, kelapa sawit, kayak gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kerjaannya rata-rata apa? Ada yang tahu nggak? Kantoran. Apa? Guru. Oh iya guru. Pengurus. Guru. Ojek online, buru-buru pabrik, buru-buru pekerja lepas kayak gitu ya. Banyak kalau di Jakarta kerjanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya semua orang ke Jakarta, semua orang pengen jadi pegawai kantoran, pengen jadi buruh, terus siapa yang menghasilkan makanan? Gak ada kan, semua orang hidupnya di laptop aja, ngetik, kerjaannya tiap hari apa namanya? Apa yang kalau kerja kantoran? Rapat, apa? Ngetik, rapat, terus kayak ketemu klien gitu aja. Terus yang ngasih makan itu siapa? Terus duit yang kita hasilkan dari kerja itu makin tersalurkan kemana? Kayak gitu ya. Jadinya nggak berapa? Nggak berputar. Yang duit itu jadi duit aja, nggak bermakna jadinya. Gitu kan? Tapi kalau ada yang kesetaraannya itu, ada yang kerja di petani, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di kantor, dan semuanya akan berjalan dengan rapi, berputar-putar, arusnya terus kayak gitu ya. Nah itu, di bidang ekonomi, kesetaraan sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Gak harus semuanya sama, kerjanya gak harus semua di Jakarta, tapi di setiap daerah sudah diberikan haknya masing-masing. Nah ini, hak-hak berupa untuk mendapatkan pekerjaan. Terus di bidang sosial budaya, ini masih sama ya, dia hak mendapatkan kehidupan yang layak dan juga pekerjaan, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan. Terus juga kita sebagai warga negara berhak mendapatkan apa? Pendidikan. Berhak ya mendapatkan pendidikan. Semuanya mendapatkan pendidikan.
Pemerintah kasih kewajiban berapa tahun untuk berpendidikan? 12 tahun. Dari mulai apa? SD. Nah, kenapa kuliah nggak wajib? Karena kejuruan. Kejuruan. Dia kalau ada kemauan baru boleh. Kalau kalian punya dana lebih boleh. Tapi opsional, karena kan kita sadar ya, nggak semua orang punya kemauan itu untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Ada loh yang mau habis SMA mau nikah, ada kan? Oh, Fadil bilang Shirley pernah kuliah gitu. Contohnya habis lulus SMA, Fadil sama Shirley mau menikah. Sudah dihalalkan belum itu? Sudah diperbolehkan belum sama pemerintah? Belum. Nah, Karena sebenarnya harusnya 2521. Nah, 2521. Umur Fadil sekarang berapa dia? 16 tahun. Berarti belum ada hak atau belum ada kewajiban untuk menikah ya? Berarti pemerintah berhak melarang kalian sebagai warga negara menikah? Berhak. Karena belum cukup umur. Itu. Hak-hak kalian sebagai warga negara bukan berarti sama nih. Yang umurnya 25 tahun dengan kalian yang masih 16 tahun bukan berarti harus sama. Dia 25 tahun aja boleh nikah, Bu, masa saya nggak boleh nikah? Nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi setara ketika kalian sudah mencapai umur 25 tahun, 28 tahun, baru boleh menikah. Jadi kalau menikah bukan cuma masalah umur ya, tapi finansial juga harus dicukupi. Otak kalian, hal pendidikan, semuanya juga harus terpenuhi. Jangan sampai kalian nikah nanti mikirnya ya nikah cuma hidup bersama. Bukan, kalau pikiran juga nanti akan diubah. Seiring kalian bertambah usia, seiring kalian nanti bertemu dengan banyak orang, pola pikir kalian tentang kesetaraan itu akan makin bertambah. Kesetaraan tidak hanya antara laki-laki bekerja, perempuan di rumah, tidak, tapi lebih dari itu. Nanti kita akan bahas di kesetaraan gender. Okay? Nah, ini tadi yang di bidang sosial budaya nih. Contohnya hak-hak mendapatkan pendidikan tanpa melihat perbedaan. Siapapun boleh mendapatkan pendidikan. Kita lihat walaupun sukunya berbeda, warna kulitnya berbeda, etnisnya berbeda, semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan wajib 12 tahun. Gitu. Nah, ini di bidang politik. Kita sebagai warga negara berhak apa? Memilih dan dipilih. Kalian waktu pemilihan presiden, pemilihan gubernur milih nggak? Kalian baru 16 tahun ya. Di sini ada yang 17 punya KTP? Tapi kemarin belum ya? Waktu pemilihan presiden belum. Nah, contohnya saya punya hak untuk memilih dan dipilih. Guru-guru di sini punya hak untuk memilih dan dipilih. Atau kakak kelas kalian yang kelas 12 yang sudah punya KTP duluan, yang umurnya sudah 17 tahun, yang sudah umurnya 20 tahun, 18 tahun, sudah diperbolehkan untuk memilih. Kalau misalnya waktu kemarin, ini udah berapa tahun ya presiden kita? Baru setahun kan? Nah, kalau misalnya tahun lalu mereka sudah punya KTP, punya hak untuk memilih. Nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah bekerja, punya hak kalau untuk dipilih. Dalam rangka misalnya kalian mau masuk DPR, kalian mau jadi presiden, menjadi wakil presiden, punya hak untuk dipilih. Bukan berarti ketika kalian, saya punya kemampuan nih untuk menjadi presiden, terus nanti orang-orang di dalam istana nggak boleh, kamu siapa? Enggak. Tapi semua warga negara itu punya hak memilih dan juga dipilih. IKTP-nya ada 4 ya, ada inisiator yang kemarin masih ngutang. Ya, boleh next Bu. Balik lagi. Nggak usah Bu, ini aja. Nah, apa gambar ini? Gambar apa? Ibu-ibu lagi nganyam, lagi membuat kerajinan, ya kan? Berdasarkan gambar ini atau berdasarkan pengertian kalian sendiri, siapa yang bisa mendefinisikan konsep pertama komunitas? Boleh Manda. Menurut saya komunitas itu biasanya diisi oleh individu yang berkelompok karena mereka memiliki minat yang sama. Oke, kelompok yang membentuk minat yang sama seperti foto ini ya, ibu-ibu ini memiliki minat yang sama dalam kerajinan, dalam menganyam. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Lang. Jadi menurut saya, ketika saya tahu yang pastinya itu
nggak aktif pun mereka interaksinya erat. Kalau digabungin dari definisinya Nanda dan Gilang, membentuk sebuah pernyataan atau pengertian bahwasanya komunitas adalah kelompok yang berisikan individu-individu yang memiliki minat atau tujuan yang sama, namun interaksinya erat, ya sama seperti gambar ini. Oke, beri applause buat Gilang dan Nanda. Komunitas udah ngerti. Terus apa pemberdayaan? Apa Misha pemberdayaan? Kalau menurut saya pemberdayaan itu ya kayak upaya untuk melestarikan kalau komunitas itu jadi komunitasnya diajarin supaya dia nggak tertinggal dari pengalaman. Oke, pemberdayaan adalah kayak konsep pelestarian sesuatu yang hampir punah dilestarikan, diberdayakan supaya ada nilai jangka panjangnya. Itu yang dimaksud dengan pemberdayaan. Kasih plus buat Michelle. Oke. Kalau ngomongin komunitas, ngomongin pemberdayaan, kata kunci terakhir ada kearifan lokal yang paling dekat sama materi terakhir kita. Apa itu kearifan lokal? Ada yang bisa kah? Anda? Kearifan lokal apa kearifan lokal? Kalau kayak keunikan dari suatu daerah atau daerah. Ya, keunikan dari suatu daerah. Kayak misalkan tradisi atau enggak norma, nilai dan lain-lain yang udah sifatnya turun-temurun itu dikatakan sebagai kearifan lokal. Jadi tiga konsep ini saling berkaitan dan nggak boleh saling tertukar. Udah ngerti ya tiga konsep awalnya? Ya, Oke. Boleh next Bu. Di sini saya ngasih ada pengertian dari ahli, ada Wiragnolo dan juga Wijo Wiyoto. Kalau misalkan pemberdayaan dikatakan sesuatu yang memberdayakan harta, martabat, lapisan masyarakat Indonesia, tapi dengan catatan. Di sini dikatakan kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap ketertinggalan. Artinya ada komunitas yang memang dia itu layak diberdayakan gara-gara misalkan punya ideologi yang berbeda. Saking dunia ini udah modern, udah global, dia nggak bisa menyesuaikan dengan ideologi yang udah modern. Nah itulah komunitas-komunitas yang sepertinya layak untuk diberdayakan. Makanya di sini dikatakan ada ancaman ketertinggalan ya. Jadi memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Boleh di next Ibu? Oke, di sini masih saya rangkum ke dalam dua pengertian dari jurnal-jurnal yang saya ambil, ada Wijaya dan juga Rappaport. Kalau Wijaya dia ngomongin soal jati diri, harkat dan martabat sama seperti si Wiragnolo tadi. Dia ngomongin kalau individu punya potensi tapi nggak dikembangin, nggak bakal bisa jadi kearifan lokal yang bisa memberdayakan komunitas. Tapi kalau Rappaport dia ngomongin soal diharapkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Berkuasa ini apakah dia maksudnya menggantikan presiden? Enggak. Apakah dia maksudnya akan memimpin Indonesia secara keseluruhan? Enggak. Di sini kan katanya berkuasa atas kehidupannya. Artinya ada enggak keadilan yang dia dapat? Komunitas itu dapat citra baik enggak dari masyarakat di mata hukum dan lain-lain. Makanya di sini dikatakan pemberdayaan adalah empowerment, lawannya ketidakberdayaan atau powerlessness. Oke, adakah pertanyaan? Ya boleh. Tentang kearifan lokal yang kita tahu kan biasanya kaitnya sama hal-hal tradisional. Tapi apakah kearifan lokal itu selalu berkaitan dengan hal tradisional atau dia bisa sama hal yang modern? Karena kalau misalnya dalam konteks kearifan lokal tapi mengarah ke hal modern. Oke, thank you Kire. Pertanyaannya, jadi kata Kire kalau misalkan bahas tentang kearifan lokal di otak kita pasti selalu yang tradi-tradi kan. Tapi apakah ada komunitas modern yang memang punya kearifan? Ada. Jadi semua komunitas mau tradisional mau modern itu pasti punya kearifan. Karena kearifan itu semuanya berasal dari mindset. Dari mindset itulah diubah menjadi sebuah proses yang berbentuk. Itulah yang disebut sebagai kearifan lokal. Apakah kayak kearifan lokal ngaben? Itu kan berasal dari awalnya individu tersebut, pengetahuan individu tersebut, ya kan? Diubah menjadi aktivitas, pembakaran mayat dan lain-lain. Itulah yang disebut kearifan lokal. Nah, jadi kalau ngomongin soal kearifan lokal, ada nggak di komunitas modern? Ada ya, jawabannya Kire ya. Oke, tepuk tangan buat Kire dulu. Oke, next Bu. Nah, pemberdayaan bukan sesuatu yang instan, ada 3 tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, pemberdayaan. Penyadaran seperti tadi ya, kamu masuk komunitas pasti harus tahu dulu visi misi komunitasnya apa. Apa yang mendasari skill kamu bisa masuk ke dalam komunitas tersebut, makanya masukkan ke pengetahuan. Terus juga ada pengkapasitasan. Pengkapasitasan ini artinya dalam sebuah komunitas kamu harus tahu place kamu di mana, limit kamu di mana. Kamu ngerjain sesuatu tengah malam, besoknya ujian, maksain, itu udah luar limit kamu kan? Ya itu nggak akan bisa membuat kamu nanti paginya bisa menjawab ujian dengan baik gitu kan? Sama seperti kalau misalkan bahas komunitas modern, ada yang tahu komunitas Girl Up? Komunitas Girl Up itu adalah sebuah komunitas global. Dia lingkupnya udah modern
modern banget, dicetus langsung dari United Nations atau PBB. Yang mana orang bertanya-tanya, terus kearifan lokal gerak itu di mana? Misalkan individu tersebut adalah member dari GERAP, dia membawa sebuah experience dia di dunia pemberdayaan perempuan ataupun ilmu pengetahuan dia di dunia perempuan dan lain-lain. Nah, kalau GERAP itu kan global, dia pasti ada diturunin ke dalam region-region. Misalkan ada GERAP Southeast Asia, ada GERAP Malaysia, GERAP UK gitu dan lain-lain. Indonesia pun ada GERAP Indonesia. Diturunkan lagi ke daerah GERAP Jakarta, Bekasi, Bogor, diturunkan lagi ke kampus. Kampus ini saya salah satu member dari GERAP UNJ. Yang mana? Nah, lebih saya kan di kampus kan. Apakah bisa kalau saya melakukan pemberdayaan GERAP tapi di Jakarta? Tidak bisa. Ada mungkin bisa, cuma resikonya besar ya karena bukan limit dari saya. Oke, kalau udah penyadaran pengkapasitasan barulah bisa dilakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah saat kita udah punya peluang, udah punya ruang untuk melakukan proses pemberdayaan tersebut. Bisa berupa apapun, ruang diskusi ataupun proyek-proyek yang bisa memberdayakan masyarakat sesuai dengan visi misi komunitas kita sendiri. Ya, sampai ngerti? Ya. Ngerti nggak nih? Aduh, suara tidak ada nih. Ya. Next Bu. Ya ini skip aja Bu. Oke, prinsip pelaksanaan pemberdayaan komunitas ada 4. Ada partisipatif, kesetaraan, kesuadaan, dan berkelanjutan. Coba Bu, kita next 1, kesetaraan. Artinya kamu sebagai pemberdaya itu nggak boleh menggurui anak-anak yang kamu berdayakan. Misalkan dalam komunitas, kamu merasa kamu yang paling vokal. Nggak bisa kamu merasa kayak gue superiornya, gue yang kayak paling merasa benar kalian semua harus itu nggak bisa. Semua yang diberdayakan dan memberdayakan maupun kamu inisiatornya harus setara. Karena dengan itulah prinsip kedua bisa digapai, yaitu kolaboratif atau partisipatif. Kamu ngerjain tugas, tapi kamu doang yang kerja, apa yang dirasakan? Beban, capek, apalagi? Apakah anak-anak yang nggak kerja itu nanti jadi keenakan? Ya. Nah, itu kan yang dimaksud dengan tidak partisipatif. Orang-orang itu punya nilai yang enak. Nanti kalau misalkan ada kesalahan yang disalahkan kamu sendiri kan? Gara-gara kamu mungkin kerjanya salah, terus dia nggak merasa diajak untuk mengerjakan suatu proyek gitu kan? Oke, boleh di next. Yang ketiga adalah keswadayaan. Di sini artinya ketika kita lagi melakukan proses pemberdayaan, semuanya itu harus diakui. Misalkan si A ini melakukan proses ide A, ya udah kita hargai, memang itu sumber daya lokal yang dia hasilkan gitu. Kalau kita bisa menghasilkannya B dan C doang, ya udah kita juga nggak usah sombong. Itu namanya keswadayaan. Makanya sini gambarnya ada yang mungkin handle-nya kayu, ada yang bisa handle yang paku. Nah itu keswadayaan. Memang itu sumber daya yang mereka bawa sendiri-sendiri. Ya, itu keswadayaan. Oke, next Bu. Nah ini prinsip keempat, kalau melakukan proses pemberdayaan tapi nggak berkelanjutan sama aja bohong. Ya kalau misalkan melakukan proses pemberdayaan terus udah hasil pemberdayaannya ditinggalin, itu nanti adalah nggak dinamakan pemberdayaan, itu kayak cuma update doang, update. Ya kan prosesnya kita pemberdayaan ini panjang kan, berarti hasil kalau pendek itu berarti nggak sebanding sama usaha kita. Jadi kalau melakukan sebuah proses pemberdayaan pasti hasilnya itu dipastikan dulu jangka panjang nggak, berkelanjutan nggak. Nah itu yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan. Oke. Oke, lanjut ya. Kita kayak APD. Kalian udah nge-print 5 gambar? Coba bikin. Tiga, kertas folionya?
Guru siap.